selalu percaya diri, lebih baik minus bisa membangun daripada duit triliunan jadi silpa disimpan di anggaran. Semoga di Bekasi tidak terbangun tradisi itu. Karena sejak saya bupati dulu, Bekasi punya tradisi silvanya 1,2 triliun. Sejak saya bupati itu. Kalau saya minus dulu, minus 10 miliar, minus 20, Bekasi itu punya tradisi silpa 1,2 triliun. Jabar dulu punya tradisi silpa 1,8 triliun. Sekarang tidak ada. Jabar minus 600 miliar ketika tahun pertama saya memimpin. Kenapa? Uangnya dihabiskan untuk bangun sekolah, bangun infrastruktur, bangun rumah rakyat miskin dalam setiap hari. Di Provinsi Jawa Barat itu punya tradisi membangun rumah rakyat miskin dalam setiap hari. Setiap hari tidak usah pakai program. Cukup bangun, orang bikin WA, kirim KTP-nya ke gubernur, kemudian kami proses. Pak Bupati lakukan itu juga, metodologinya bisa diambil oleh provinsi. Bapak punya diskresi, nggak usah pakai judul anggaran. Bapak pergi kemana, nemu rumah rakyat miskin, kemudian nanti dimasukin itu KTP-nya, dicek, kasih konsepnya, kasih bantuan lewat nota diskresi bupati. Sehingga dalam setiap hari bertemu rumah rakyat miskin, kita bangun 2, 3, 4, 10, 15 dalam setiap hari. Kemanapun bupati pergi, maka di situ ada kebaikan yang diciptakan untuk kepentingan masyarakatnya. Nah ini cara. Untuk itu, kenapa kita melakukan itu? Kita harus malu dan menangis. Saya selalu menangis kalau dengar lagu Melati di Tapal Batas. Itu lagu yang pertama saya dengar ketika hari jadi Kabupaten Bekasi. Dan saya masih ingat di situ. Untuk itu, apa yang harus dilakukan? Yang terakhir saya pesan ke Bupati, punya nyali. Pada PLT, punya nyali. Jangan pernah takut ya kalau jadi pemimpin. Kalau masih punya rasa takut, jangan jadi pemimpin. Di rumah saja bersama istri. Itu pun juga akan menderita juga. Karena suaminya pemberani, istrinya jauh lebih berani. Kenapa? Ini mimpin Bekasi. Karena mimpin Bekasi, maka kepalan tangannya harus kuat. Karena mimpin Bekasi, maka suaranya harus keras. Kenapa? Karena yang dihadapinya orang yang kepalan tangannya kuat dan suaranya keras. Kenapa? Kita ingin mengembalikan Bekasi pada jati dirinya. Kita tidak boleh juga membiarkan sungai kotor berpuluh-puluh tahun. Dan saya tahu di sini ada satu sungai yang kotor dan viral. Kemudian tadi, Pak, kalau saya kunjungi, itu besoknya berubah lagi. Sudah, nanti bersama gubernur, kita pidanakan kalau itu melanggar undang-undang lingkungan hidup.